Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah doa penyembahan, dan biarlah firman-Nya nanti meneguhkan kita untuk memimpin kita sampai kepada penyembahan yang benar, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, dalam kesempatan ibadah raya Minggu saya cukup diberkati oleh Tuhan bahwasanya berada di tengah-tengah kemuliaan Allah. Kita harus tersungkur, bahkan merendahkan diri serendah-rendahnya, bagaikan asap dari ukupan itu memenuhi ruangan maha suci dan tabut perjanjian, sehingga manakala seorang imam besar memasuki ruangan maha suci, maha kudus, masuk tidak dengan sembarang waktu, tetapi seorang imam besar mempersembahkan untuk mengadakan pendamaian terhadap dosa dengan membawa darah lembu dan darah domba jantan, dengan terlebih dahulu menantikan kehadiran dari terang kemuliaan Allah. Itulah yang disebut Shekinah Glory yang turun di atas tutup pendamaian itu. Kiranya apa yang sudah kita terima dari Tuhan itu jangan berlalu begitu saja. Jangan izinkan sesuatu yang tak suci merusak kemuliaan dari Tuhan, supaya kita jangan dalam setiap ibadah tidak ada ukupan asing, supaya kita tidak mati seperti Abihu dan Abinadab, kedua anak daripada imam besar Harun. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, bagian A secara khusus. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Puji Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Singkatnya, hendaklah perkataan Kristus diam di antara kita. Singkatnya, hendaklah perkataan Kristus diam di antara kita. Injil Yohanes 1 ayat 13 sampai 14. Injil Yohanes 1 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Anak tunggal Bapa, itulah firman Allah yang menjadi manusia, yang menjadi daging. Amin, saudaraku. Anak tunggal Bapa, itulah firman Allah yang menjadi manusia atau daging. Kapan firman menjadi daging? Jawabnya, ketika Maria hamil atau mengandung dari Roh Kudus, sesuai dengan ayat 13. Amin, saudaraku. Ketika Maria hamil atau mengandung dari Roh Kudus, sesuai dengan ayat 13. Selanjutnya, ketika anak yang dikandungnya itu lahir, maka sudah barang tentu diam di antara kita. Amin, saudaraku. Sudah barang tentu diam di antara kita, dengan kata lain bertabernakel di bumi, berarti kemah Allah ada di bumi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dengan demikian tergenapilah apa yang menjadi kerinduan Tuhan terhadap kita umatnya, yang telah ditebus dengan darahnya yang suci itu. Keluaran 25
Keluaran 25 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Membuat tempat kudus atau tabernakel bagi Allah. Di sini ada suatu perintah untuk membuat tempat kudus atau tabernakel bagi Allah di bumi. Dengan satu tujuan, supaya Allah diam di antara kita, sama dengan Allah bertabernakel. Amin. Ayat 9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Puji Tuhan, tabernakel dengan segala perabotan-perabotan yang ada di dalamnya dibangun, dibuat sesuai dengan contoh atau model yang telah ditunjukkan Tuhan kepada Musa. Amin, saudaraku. Jadi membangun tabernakel tidak dengan sesuka hati, termasuk beribadah dan melayani harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, peraturan-peraturan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai. Puji Tuhan. Ayat 10. Lanjut ayat 10. Mengenai tabut perjanjian, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Puji Tuhan. Selanjutnya Tuhan memerintahkan untuk membuat tabut hukum dari kayu penaga. Jadi alat atau perabotan yang pertama-tama kali dibuat adalah tabut hukum atau tabut perjanjian. Amin, saudaraku. Setelah saudaraku berkaitan dengan pembangunan tabernakel, selanjutnya Tuhan memerintahkan untuk membuat tabut hukum, tabut perjanjian dari kayu penaga. Jadi alat atau perabotan yang pertama kali dibuat adalah tabut hukum. Inilah satu alat yang paling utama dari semua peralatan yang ada di dalam tabernakel. Ayat 17 dan 21. Ayat 17 dan 21. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni. Puji Tuhan, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Puji Tuhan. Kemudian di sini juga ada perintah untuk membuat tutup pendamaian dari emas murni. Puji Tuhan. Lalu meletakkannya di atas tabut itu, peti dari tabut itu. Amin. Kesimpulannya, saudaraku, tabut hukum terdiri dari 2 bagian. 1, peti atau tabut menunjuk gereja Tuhan. 2, tutup pendamaian dari emas dengan 2 kerub di atasnya menunjuk Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tutup pendamaian, strip pertama tutup pendamaian menunjuk Yesus anak Allah. Kemudian strip yang kedua, kerub dalam kurung 1 menunjuk Allah Bapa. Kemudian strip yang kedua, kerub dalam kurung 2, kerub 2 menunjuk Allah Roh Kudus. Amin, saudaraku. Jadi tabut perjanjian itu terdiri dari 2 bagian. 1, peti dari tabut itu sendiri menunjuk kepada gereja Tuhan. 2, tutupan pendamaian yang terbuat dari emas murni dengan 2 kerub di atasnya, itu menunjuk kepada Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus. Tutup pendamaian menunjuk Yesus anak Allah. Sedangkan kerub pertama Allah Bapa, kerub kedua menunjuk Allah Roh El Kudus. Amin. Ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Dari atas tutup pendamaian, dari antara kedua kerub, strip pertama Allah bertemu dengan umatnya. Strip yang kedua, Allah akan berbicara tentang segala sesuatu yang akan diperintahkan kepada umatnya. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, ketika kemah Allah di tengah-tengah manusia, ketika kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan diam di antara kita, tujuannya supaya manusia membangun atau menjalin hubungan yang kembali, membangun hubungannya kembali, membangun hubungan yang erat dan harmonis kembali dengan Tuhan.
Jadi ketika kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan diam di antara kita, tujuannya supaya manusia itu membangun atau menjalin hubungan yang erat dan harmonis kembali dengan Tuhan. Amin. Sebab oleh karena dosa, Adam dan istrinya, saudaraku, oleh karena dosa Adam, hubungan manusia dengan Allah terputus. Sedangkan Adam dan istrinya telah diusir dari Taman Eden, jauh dari Tuhan. Hubungan manusia dengan Allah terputus karena dosa Adam. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita bersyukur. Wahyu 21 kita bersyukur karena ternyata masih ada kesempatan untuk menjalin hubungan yang baik, menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kita bersyukur di situ. Amin. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Terkait dengan itu, kita akan melihat Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Singkatnya, ketika Allah bertabernakel, diam di antara kita, maka selanjutnya nampaklah kegiatan roh, yaitu ibadah dan pelayanan. Sebab di sini dikatakan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Amin, saudaraku. Di bumi ini didirikan sebuah ibadah untuk membangun, untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan Tuhan. Singkatnya, lewat ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada dalamnya, terbangunlah suatu hubungan, terbangunlah suatu ikatan yang sangat intim dengan Tuhan. Sebab di sini dikatakan mereka akan menjadi umatnya. Umat itu berarti kehidupan dari anak-anak Tuhan yang menganut agama dan menyembah Allah yang hidup. Itu yang disebut umat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi singkatnya, lewat ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, terjalinlah kembali suatu hubungan yang harmonis, suatu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Jadi kalau tidak ibadah, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Biar kita berkata, saya mengerti. Amin, saudaraku. Ya, jadi singkatnya, lewat ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada dalamnya, terbangunlah suatu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Haleluya. Tanda hubungan kita, tandanya, saudaraku, kalau hubungan manusia dengan Tuhan terbangun, pasti ada tandanya. Maka hubungan kita dengan manusia juga pasti baik. Amin, saudaraku. Tanda kalau hubungan kita baik, terjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, tandanya adalah hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan sesama, antara yang satu dengan yang lain pasti baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari, sebab ada ayat yang mengatakan itu dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 30. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau memang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan segenap kekuatan, maka kita pun akan mengasihi sesama seperti diri sendiri.
Puji Tuhan. Kalau kita cubit daging ini sakit, maka kita juga akan tahu rasanya. Kalau kita menyakiti sesama, pasti kita juga tersakiti. Itulah menyakiti, itulah yang disebut mengasihi sesama seperti diri sendiri. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Praktek hubungan yang terbangun dengan Tuhan. Untuk melihat ini, kita kembali melihat. Kita akan membaca Yohanes 1:14. Praktek hubungan yang terbangun dengan Tuhan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Yesus anak tunggal Bapa adalah firman yang menjadi manusia atau daging dan diam di antara kita atau bertabernakel. Puji Tuhan. Maka untuk itu kita juga harus belajar dari pribadi Yesus Kristus itu sendiri yang diceritakan dengan jelas di dalam Injil, 4 Injil. Amin, saudaraku. Tadi Yesus anak tunggal Bapa adalah firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging dan diam di antara kita, sama dengan bertabernakel. Maka untuk itu kita juga harus belajar dari pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Amin, saudaraku, yang diceritakan dengan jelas di dalam 4 Injil. Yang diceritakan dengan jelas di dalam 4 Injil. Puji Tuhan. Jadi supaya membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, ya belajar dari pribadi Yesus sendiri. Amin, saudaraku, yang seluruhnya diceritakan di dalam 4 Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Puji Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Di dalam keempat Injil tersebut kita dapat melihat gambaran dan bayangan dari tabiat Yesus, tabiat Yesus, karakter Yesus yang ditulis dengan pemaparan yang gamblang, untuk mudah kita pahami bersama-sama sebagai berikut. Sebagai berikut. Strip pertama, Injil Matius menceritakan atau mengemukakan pribadi Yesus sebagai raja yang memakai jubah ungu dan mahkota sebagai di atas kepala sebagai tanda kemenangan dan kemuliaannya sebagai raja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Injil Matius menceritakan atau mengemukakan pribadi Yesus sebagai raja yang memakai jubah warna ungu dan mahkota di atas kepala sebagai tanda kemenangan dan kemuliaannya sebagai raja. Puji Tuhan. Boleh kita melihat ciri penulisan itu? Ciri penulisan itu di dalam Injil Matius 1 ayat 1 dan 2 sampai dengan ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Di situ silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jelas itu menunjukkan bahwa Yesus menceritakan Yesus sebagai raja. Amin, saudaraku. Tetapi pada ayat 17 juga akhirnya diceritakan Yesus Kristus lahir sesudah pembuangan dari Babel. Itu artinya Yesus penuh dengan kemenangan, penuh dengan kemuliaan dan keagungannya sebagai raja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian Injil Markus menceritakan dan menggambarkan pribadi Yesus sebagai hamba. Puji Tuhan. Sebab Injil Markus ini Injil Markus ini diawali dengan cerita dari pelayanan Yohanes Pembaptis. Sesuai dengan Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Amin, saudaraku. Saudaraku, sedikit tambahan. Bagi seorang hamba yang terpenting adalah memikul sebuah tanggung jawab,
bagi seorang Yohanes Pembaptis, bagaikan Yohanes Pembaptis, yang terpenting bagi dia adalah menyerukan firman Tuhan. Menyerukan firman Tuhan. Kemudian Injil Lukas menggambarkan pribadi Yesus sebagai manusia sengsara. Itu ditulis dalam buku dengan jelas dan buku itu dituliskan kepada Theophilus. Ya, dituliskan kepada Theophilus. Boleh untuk perkara ini kita baca. Injil Lukas 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4, pendahuluan. Ayat 1, Theophilus yang mulia, banyak yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Puji Tuhan. Hal ini juga diceritakan oleh Rasul Paulus. Hal yang sama juga dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ayat 1, Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi singkatnya, Injil Lukas ini menceritakan pribadi Yesus dalam sengsaranya sebagai manusia, dan sengsara itu ditulis dengan rapi, tersusun dengan rapi, dan dibukukan kepada Theophilus. Hal yang sama juga dilakukan oleh Rasul Paulus. Puji Tuhan. Dan kalau kita melihat ciri dari penulisan Injil Lukas ini juga banyak menceritakan tentang sengsara Lazarus, sengsara manusia, termasuk Lazarus itu sendiri yang tidak ditemukan di dalam 3 Injil yang lain. Kiranya dapat kita pahami dengan baik. Itulah ciri penulisan daripada Injil Lukas, sehingga kita menarik kesimpulan bahwa Injil Lukas ini benar-benar mengemukakan pribadi Yesus sebagai manusia dalam sengsaranya. Amin. Kemudian Injil Yohanes menceritakan atau menggambarkan pribadi Yesus sebagai anak Allah. Itu jelas ditulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 14. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin, saudaraku. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Puji Tuhan. Kemudian pada ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi jelas dari ciri penulisan ini menceritakan atau Injil Yohanes menggambarkan pribadi Yesus sebagai anak Allah. Dan apabila diperiksa secara betul-betul, diperiksa secara seksama, jalannya cerita tadi itu merupakan sebuah salib. Kesimpulannya menceritakan sebuah salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Saudara, Yohanes anak Allah, kemudian turun menjadi manusia, anak manusia. Injil Lukas anak manusia. Kemudian Injil Matius adalah raja
Lalu Injil Markus adalah hamba. Dari gambar ini jelas bahwa kehidupan raja, istri pertama, kehidupan raja sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan kehidupan dari seorang hamba. Amin, saudaraku. Sangat bertolak belakang dengan kehidupan dari seorang hamba. Kemudian sedangkan anak Allah bertolak belakang dan sangat bertentangan dengan anak manusia. Bayangkan itu. Jadi raja itu sangat kedudukannya bertolak belakang dengan dan bertentangan dengan kedudukan dari seorang hamba. Demikian juga kedudukan dari anak Allah bertolak belakang dengan kedudukan dari anak manusia. Bertolak belakang dan sangat bertentangan sekali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi keempat Injil ini merupakan salib yang berjalan menurut susunan tabernakel. Dan memang begitulah harusnya gereja Tuhan berjalan. Demikianlah seharusnya kehidupan dari anak-anak Tuhan untuk menjadi pengantin Tuhan atau mempelai Tuhan. Demikianlah anak Tuhan berjalan. Amin, saudaraku. Berjalan bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Firman menjadi manusia. Itulah Yesus anak tunggal Bapa. Kemudian setelah menjadi daging, diam di antara kita. Bertabernakel. Puji Tuhan, memang Yesus, dia adalah Raja yang berjalan sebagai tabernakel. Dan kita juga akan berjalan sama dengan dia. Asal kita hidup dengan rendah hati, asal hidup dengan suci. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, jika Yesus yang disalibkan itu diam di antara kita, maka antara yang satu dengan yang lain akan seiring dan sejalan, sekalipun bertentangan dan bertolak belakang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari kita melihat empat makhluk di dalam tabernakel surgawi sesuai dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu 4 ayat yang ke-7. Marilah kita melihat empat makhluk di dalam tabernakel sesuai dengan empat karakter, empat tabiat yang telah ditampilkan oleh masing-masing Injil tadi. Puji Tuhan. Wahyu 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Di sini kita melihat ada empat makhluk. Yang pertama sama seperti singa. Jelas ini menunjuk Yesus Raja. Yang kedua sama seperti lembu. Jelas ini menunjuk Yesus hamba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadilah hamba yang berguna. Tidak ada sesuatu yang tidak berguna dari seekor lembu untuk dijadikan sebagai korban pendamaian. Baik kulitnya, baik potongan dagingnya, semuanya bisa berguna untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga seharusnya seorang hamba harus berguna bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang ketiga, mempunyai muka seperti muka manusia. Yang ketiga, mempunyai muka seperti muka manusia. Jelas ini menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia. Kemudian yang keempat, sama seperti burung nasar atau Raja Wali. Puji Tuhan, menunjuk Yesus anak Allah di tempat yang tinggi. Amin, saudaraku. Bagaikan burung nasar,
Raja Wali, burung Raja Wali terbang tinggi di udara, di tempat tinggi, menunjuk. Jadi yang keempat sama seperti burung Nasar, Raja Wali itu itu gambaran daripada pribadi Yesus sebagai anak Allah di tempat yang tinggi. Lebih rinci kita melihat empat makhluk tersebut sesuai dengan yang juga dilihat oleh Nabi Yehezkiel, pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai empat makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai empat muka, dan pada masing-masing ada pula empat sayap. Kaki mereka adalah lurus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka, di bawah sayap-sayapnya, tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Demikianlah pembacaan ini. Puji Tuhan. Perhatikan kembali empat makhluk hidup dengan empat muka. Empat makhluk hidup dengan empat muka. Strip pertama, muka manusia di depan. Strip yang kedua, muka singa di sebelah kanan. Strip yang ketiga, muka lembu di sebelah kiri. Strip yang keempat, muka Raja Wali di belakang. Biarlah kita kembali kepada wujud semula. Di belakang, wujud semula, segambar serupa dengan Allah. Amin. Puji Tuhan. Namun ada yang luar biasa, yang di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing justru berjalan lurus ke depan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saya gambarkan ini secara letterlet, pengertian manusia saya secara letterlet, mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Seharusnya terjadi perpisahan. Kalau muka manusia di depan, dia akan ke depan berjalan. Kalau singa ke kanan, sedangkan lembu ke kiri, Raja Wali ke belakang. Seharusnya kalau berjalan lurus ke depan, terjadi perpisahan. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi mereka tidak berbalik kalau berjalan. Tidak berbalik kalau berjalan. Justru masing-masing berjalan lurus ke depan. Puji Tuhan. Kita lihat ayat 11 sampai 12. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. 12 masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi. Kesanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Puji Tuhan. Jadi saudara, masing-masing berjalan lurus ke depan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipahami oleh akal dan pikiran manusia. Amin saudaraku, sesuatu yang sangat misterius. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia itu hal yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Bertentangan dan sangat bertolak belakang. Itu sesuatu yang tidak mungkin seiring dan sejalan. Amin saudaraku. Bertentangan dan bertolak belakang adalah sesuatu yang mustahil. Manakala kita berjalan seiring dan sejalan, itu sesuatu yang mustahil. Amin saudaraku. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, sebenarnya empat makhluk atau empat muka dalam satu tubuh
sebenarnya 4 makhluk atau 4 muka dalam satu tubuh, maka mereka itu dipimpin oleh Roh Kudus. 4 makhluk dengan 4 muka tadi, mereka itu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kemana Roh Kudus itu pergi, kesitulah mereka pergi. Jadi kalau berjalan ke depan, maka muka manusia yang menonjol. Berarti kanan, kiri, belakang tidak menonjol. Kalau berjalan ke kanan, maka tentu muka singa yang menonjol, yang lain tidak. Sebaliknya, kalau berjalan ke kiri, maka muka lembu yang menonjol. Dan kalau berjalan ke belakang, muka Raja Walilah yang menonjol. Amin, saudaraku. Sehingga saudaraku, kalau mereka berjalan, mereka betul-betul berjalan lurus, tidak berbalik ke belakang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun terlihat bertolak belakang dan sangat bertentangan, tetapi rupanya kalau berjalan, kaki mereka lurus ke depan. Amin, saudaraku. Karena mereka rupanya mereka kegerakan mereka atau gerakan mereka itu ada dalam komando Roh Kudus seutuhnya. Tidak ada penonjolan-penonjolan. Amin. Saya ulangi kembali. Kalau berjalan ke depan, maka muka manusia yang menonjol. Yang lain tidak. Berjalan ke kanan, muka singa yang menonjol. Berjalan ke kiri, muka lembu yang menonjol. Berjalan ke belakang, muka Raja Wali yang menonjol. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi itu sebabnya mereka itu masing-masing berjalan lurus ke depan. Puji Tuhan, mereka tidak berbalik kalau berjalan. Justru masing-masing berjalan lurus ke depan. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya firman itu menjadi manusia. Biarlah perkataan-perkataan Kristus itu diam di antara kita, menjadi manusia dan bertabernakel, supaya terjalin hubungan yang baik, harmonis dengan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Namun kita kembali dulu untuk membaca ayat 9. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Puji Tuhan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus. Tapi kita melihat di sini, tadi mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Menurut saya, kalau saya artikan itu secara letter-let, maka akan terjadi perpisahan. Yang satu ke depan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke belakang, akan terjadi perpisahan. Tetapi justru masing-masing berjalan lurus ke depan. Haleluya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Pasti terjadi perpisahan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Sesuatu yang misterius terjadi, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku. Kemudian di sini juga terlihat mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya. Demikian juga pada ayat 11, mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti dalam kegiatan roh itu, satu dengan yang lain saling terkait. Amin, saudaraku. Saling menyentuh sehati dan sepikir dan seperasaan.
Amin saudaraku, puji Tuhan. Haleluya. Dan kemudian sepasang sayap lain menutupi badan mereka. Kalau kita saling terkait, saling menyentuh satu dengan yang lain dalam kegiatan roh, sudah pasti juga tabiat daging tidak terlihat lagi di situ. Keinginan daging tidak terlihat di situ. Kepentingan pribadi sudah tidak terlihat lagi di situ. Karena sepasang sayap yang lain itu sudah menutupi tabiat daging. Segala kepentingan dan keinginannya sendiri. Amin saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab firman menjadi manusia daging dan diam di antara kita, bertabernakel di antara kita. Biarlah salib menjadi di antara satu dengan yang lain sehingga semuanya menjadi satu. Amin saudaraku. Sesuatu yang misterius, sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita semua sidang jemaat GPT Betania Serang dan Cilegon datang dari berbagai-bagai tempat, tapi bukan juga datang dari berbagai tempat, namun juga kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda, serta cita-cita yang berbeda-beda. Tetapi sekalipun berbeda-beda, Tuhan diam di antara kita, sehingga mereka tidak berbalik kalau berjalan, justru masing-masing berjalan lurus ke depan. Amin saudaraku, puji Tuhan. Karena firman, karena perkataan-perkataan Kristus diam di antara kita. Salib ada di antara satu dengan yang lain. Sekalipun berbeda, menjadi sama. Tidak lagi bertolak belakang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Sedikit kita tambahkan pada ayat yang ke-7. Saya baca mulai dari ayat 6. Tetapi masing-masing, Yesiel 1 ayat 7, pembacaan ayat 6 mulai. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Lalu, saudaraku, di sini kita melihat kaki dari 4 makhluk itu, kaki mereka adalah lurus. Puji Tuhan. Kalau Allah bertabernakel, maka kaki ini juga pasti lurus, mengikuti jejak. Itulah tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah. Kalau perjalanan ini lurus, maka ujungnya selamat. Bukan ada di tepi maut, tapi ujungnya selamat. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kemudian kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki mereka seperti kuku anak lembu. Berarti terbelah dua dan bersela panjang. Berbelah dua dan bersela panjang. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Berbelah dua dan berselah panjang. Itu jelas menunjuk firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Amin saudaraku. Terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudaraku, perjanjian lama diwakili oleh nabi, para nabi.
tugas nabi, sedangkan tugas nabi adalah bernubuat, yaitu menyangkapkan segala rahasia firman Allah yang berkuasa. Kuasanya adalah menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati, sama dengan dosa dibongkar dengan tuntas. Kemudian perjanjian lama yang mewakili perjanjian baru adalah rasul-rasul. Puji Tuhan, rasul-rasul. Saudaraku, kelebihan daripada rasul-rasul ini daripada yang lain bisa kita temukan di dalam Injil Matius pasal 13 kepada orang lain, kepada 12 rasul. Tuhan menceritakan tentang rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada yang lain tidak. Tuhan berbicara dalam bentuk perumpamaan. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat Wahyu pasal 11 akan diakhiri dengan bait suci Allah yang di surga terbuka. Setelah itu tampilnya tabut perjanjian. Amin, saudaraku. Tampilnya tabut perjanjian. Saudaraku, kita patut bersyukur karena Tuhan sampai sejauh ini telah menyingkapkan rahasia kerajaan surga kepada kita semua. Dan kita, mata batin kita bisa melihat rahasia kerajaan surga yang begitu luas sekali. Tidak seperti cara berpikir manusia yang begitu sempit dan pendek. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikian halnya dengan Rasul Paulus, kepada dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Tuhan memperlihatkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Tuhan memberikan penyataan-penyataan, penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan. Kemudian juga kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Kepadanya diperlihatkan tabernakel surgawi. Persis seperti tabernakel di bumi, tabernakel Musa. Amin, saudaraku. Itulah, saudaraku, kaki mereka seperti kuku anak lembu. Lembu ini juga merupakan binatang yang tidak najis karena binatang ini memamah biak. Pagi hari makan rumput, malam hari dikunyah kembali sampai memperoleh sari-sarinya, sampai firman itu mendarah daging. Puji Tuhan. Kemudian kaki-kaki mereka itu mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Puji Tuhan, bagian kuning itu bagian yang dibaca aja. Kaki-kaki mereka mengkilap seperti tembaga. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kaki-kaki mereka mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Saudaraku, kolam pembasuhan tembaga itu dibuat dari tembaga, ya, tapi yang dijadikan cermin-cermin dari perempuan-perempuan. Puji Tuhan, haleluya. Cermin-cermin. Jadi saudaraku, kolam tembaga pembasuhan itu terbuat dari cermin-cermin perempuan. Jadi tembaga ini kalau digosok bisa jadi cermin. Nah, kolam pembasuhan tembaga itu terbuat dari cermin. Puji Tuhan. Biarlah kiranya, sedangkan kolam pembasuhan tembaga itu menuju kepada baptisan air. Sedangkan baptisan air tidak berhenti hanya sebatas di kolam pembasuhan. Tetapi baptisan itu berlangsung sampai pada saat ini. Sebab kita boleh mengalami penyucian oleh air dan firman. Dan firman itu bisa dijadikan sebagai cermin hidup, cermin hati. Amin, saudaraku. Itulah kaki-kaki mereka mengkilap seperti tembaga yang baru
digosok. Puji Tuhan. Jadi saudara, langkah-langkah mereka ada langkah-langkah yang tulus, langkah-langkah yang suci. Tidak ada langkah-langkah yang disembunyikan di situ. Semuanya jelas terlihat, terpapar sesuai dengan pemaparan oleh pembukaan firman. Itulah langkah-langkah mereka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Tuhan memerintahkan supaya hendaklah perkataan-perkataan Kristus diam di antara kita, sehingga sekalipun bertolak belakang dan sangat bertentangan dalam hati dan pikiran, namun itu merupakan jalan gereja Tuhan. Menurut susunan tabernakel itu merupakan perjalanan salib yang juga kita harus tempuh supaya ada penyatuan, karena Kristus di antara kita, salib Kristus ada di antara kita. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, tidak sama dalam pemikiran, tidak sama dengan keinginan, tidak sama dengan cita-cita, dan hati dan pikiran kita pasti berbeda, bertolak belakang. Tetapi biarlah perkataan-perkataan Kristus diam di antara kita. Sekalipun berbeda-beda keinginan, rencana, kemauan di hati dan pikiran ini, tabiat juga pasti berbeda, tetapi akan berjalan lurus ke depan, mereka tidak akan berbalik kalau berjalan, justru masing-masing berjalan lurus ke depan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tidak akan berbalik kalau berjalan, tapi kita masing-masing berjalan lurus ke depan. Amin, saudaraku. Karena kita bergerak, melangkah dalam komando Roh El Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.